Maka pada akhirnya pertanyaan tentang boleh atau tidaknya mengubah atau ngowai pusaka tidak bisa dijawab dengan satu kalimat sederhana. Dalam satu sisi ada pakem dan pandangan tradisi yang menghormati bentuk asli pusaka. Di sisi lain ada praktek tertentu seperti melebur yang dipahami dengan konteks yang berbeda dari sekadar mengubah bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati. Mengotak dan nyeni. Nguri-nguri budaya, literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Di dalam tradisi perkerisan Jawa, sebuah pusaka tidak pernah dipandang hanya sebagai benda mati. Ia lahir dari proses panjang, ditempa dengan laku, dan dalam sebagian pandangan juga disertai dengan niat batin sang empu yang membuatnya. Karena itu, pusaka sering dipahami bukan sekadar hasil kerja tangan, tetapi juga hasil pertemuan antara keterampilan, waktu, dan keyakinan. Dari sudut pandang seperti inilah muncul satu pertanyaan yang hingga kini masih sering diperdebatkan. Bolehkah sebuah pusaka diubah bentuknya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dapur. Dalam dunia keris Jawa, dapur adalah istilah untuk menyebut bentuk, susunan, dan karakter bilah keris ya. Karena dalam dapur itu terdapat banyak sekali rijikan, berbeda satu rijikan pun nanti nama dapurnya berbeda ya. Bukan hanya soal lurus atau lok, bukan hanya soal panjang atau pendek, tetapi juga mencakup identitas yang lebih dalam, yang oleh sebagian kalangan dianggap melekat pada makna dan filosofi pusaka itu sendiri. Karena itu, dalam pakem yang berkembang di masyarakat, setiap dapur tidak dianggap sembarangan. Ia memiliki nama, pola, dan makna yang berbeda-beda. Dan dari situ lahirlah pandangan bahwa mengubah dapur bukanlah hal yang ringan. Dalam tradisi yang lebih ketat, mengubah bentuk pusaka lama atau yang sering disebut ngowai dipandang sebagai tindakan yang sangat sensitif. Bukan hanya karena bentuk fisiknya berubah, tetapi karena identitas yang melekat padanya dianggap ikut berubah. Ada pandangan yang meyakini bahwa pusaka yang sudah memiliki bentuk tertentu tidak seharusnya diubah begitu saja, karena dapat mengganggu keselarasan makna yang sudah menyertainya. Namun perlu dicatat, ini adalah pandangan dalam ranah tradisi dan kepercayaan, bukan hukum yang bersifat tunggal dan mutlak. Di sisi lain, dalam dunia tosan aji juga dikenal istilah yang berbeda, yaitu melebur. Sekilas, istilah ini sering disalahpahami sebagai bentuk lain
dari mengubah pusaka. Padahal secara konsep keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Melebur bukan sekadar memodifikasi bentuk lama. Dalam proses melebur, sebuah pusaka lama dihancurkan atau dileburkan sepenuhnya. Kemudian materialnya digunakan kembali untuk ditempa menjadi pusaka yang baru. Artinya, yang lahir bukan lagi pusaka lama yang diubah, melainkan pusaka baru yang terbentuk dari bentuk lama. Dalam beberapa pandangan tradisional, proses ini dianggap sebagai semacam kelahiran ulang, bukan sekadar perubahan bentuk. Namun tetap saja praktek ini tidak dipahami secara seragam di semua kalangan dan tidak selalu dilakukan secara umum. Di titik ini sering muncul cerita-cerita yang beredar di masyarakat yang mencoba mengaitkan proses-proses seperti ini dengan tokoh-tokoh sejarah. Salah satu yang sering disebut adalah Pangeran Diponegoro, tokoh besar dalam Perang Jawa. Dalam beberapa cerita yang beredar di ruang publik, ada narasi yang menyebut bahwa beliau pernah dikaitkan dengan pusaka-pusaka tertentu. Bahkan dalam versi tertentu disebut adanya proses penyatuan atau perubahan bentuk pusaka. Namun ketika merujuk pada Babat Diponegoro yang telah dikaji dalam berbagai edisi akademik, narasi tersebut tidak muncul secara eksplisit sebagai catatan yang bisa dipastikan dari teks utama. Artinya, kisah itu lebih tepat dipahami sebagai bagian dari cerita yang berkembang di masyarakat atau interpretasi yang tumbuh dari tradisi lisan dan penafsiran kemudian, bukan sebagai catatan langsung yang dapat diverifikasi dari sumber utama. Dari sini kita mulai melihat satu hal yang penting untuk dipahami. Dalam diskusi tentang pusaka, seringkali muncul dua istilah yang terdengar mirip tetapi sebenarnya berbeda: mengubah dan melebur. Mengubah pusaka berarti mengintervensi bentuk yang sudah ada tanpa mengakhiri keberadaan bentuk lamanya secara total. Sedangkan melebur berarti mengakhiri bentuk lama sepenuhnya untuk kemudian melahirkan bentuk baru dari material yang sama. Perbedaan ini penting karena seringkali keduanya disamakan dalam percakapan sehari-hari. Padahal dalam konteks tradisi, maknanya tidak identik. Maka pada akhirnya pertanyaan tentang boleh atau tidaknya mengubah atau ngowai pusaka tidak bisa dijawab dengan satu kalimat sederhana. Dalam satu sisi ada pakem dan pandangan tradisi yang menghormati bentuk asli pusaka. Di sisi lain ada praktek tertentu seperti melebur yang dipahami dengan konteks yang berbeda dari sekadar mengubah bentuk. Dan di tengah itu semua ada pula cerita-cerita yang berkembang di masyarakat yang kadang bercampur antara sejarah, simbol, dan penafsiran. Kesimpulan akhirnya sederhana: mengubah bentuk pusaka dalam tradisi Jawa umumnya dianggap tidak sesuai dengan pakem karena menyentuh identitas dapur yang melekat pada pusaka tersebut. Sedangkan melebur dalam konteks tertentu dipahami sebagai proses berbeda, bukan mengubah pusaka lama, melainkan menciptakan pusaka baru dari material lama. Dan terkait cerita-cerita yang menghubungkan hal tersebut dengan tokoh sejarah seperti Pangeran Diponegoro,
hingga saat ini tidak dapat dianggap sebagai fakta yang berdiri kuat dalam sumber sejarah utama, melainkan lebih sebagai narasi yang berkembang di luar teks prima. Menurut pendapat Anda, apakah praktek nguwai pusaka itu diperbolehkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dari berbagai sudut pandang pribadi masing-masing ya. Saya Ki Soleh Puspajati, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembahasan lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati.